muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Welcome back to DPI Muda. Selamat datang kembali, Fai. Alhamdulillah. Udah bisa ngomong kan? Udah bisa ngomong. Udah lancar. Yes, barengan sama ini seperti biasa ya, line up bertiga dengan satu tamu kita ya, barengan sama gua, ada Fai, ada Goda Zuf, ada Fai, Starboy kita Rizal Pahlevi dan Bapak dosen kita dari Kampus Panit Indonesia. Ada Andri dari Labuan Bajo. Jauh loh. Nyebrang. Iya. Introduce. Iya, jadi apa namanya, Andri ini adalah salah satu orang yang sering banget datang di komunitas Panit Indonesia. Jadi sekali lagi ini ya, kita ingetin buat jebret tim yang pengen ada di posisi dari Andri ini, bisa banget datang ke komunitas Panit Indonesia setiap hari Kamis di jam 7 malam di Pasti Bisa Kopi Pancoran. Tapi gue pengen nanya dikit sih sama Mas Andri. Gimana? Kesibukannya apa sih sekarang Mas Andri? Oke, kebetulan saat ini lagi beraktivitas di institusi pendidikan lah. Akademisi, bro. Akademisi. Lagi meniti karir sebagai akademisi. Biar bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Keren. Guru SD ya katanya? Ya, betul. Guru berarti maksudnya. Selamat datang di DP Muda Mas Andri ya. Oke, terima kasih. Oke, well seperti biasa kita mulai DP Muda hari ini dengan kita nyanyi dulu ya. Boleh. Oh Manchester is wonderful. It's wonderful. Oh Manchester is wonderful. I wanna be in that number. Enggak, gue fans sendiri agak malu sebenarnya. Belum ada apapun udah nyanyi. Apa tujuannya? Enggak, karena kita masuk ke MUTV seperti biasa. Oke. Karena kemarin kita udah ngeliat berita-berita ada Ruud van Nistelrooy yang udah say goodbye ke MU setelah kemenangannya ya. Ini hasilnya cukup positif padahal selama dia menangani MU ini ya. Belum pernah kalah, sekali imbang, sisanya menang gitu. Dan yes, kemarin Ruud van Nistelrooy udah say goodbye ke para pemain dan juga manajemen dari MU. Ini karena kan kemarin sempat ada perbincangan juga nih ya. Ruud van Nistelrooy ini antara bakal masuk ke gerbong kepelatihan dari Amorim ataupun enggak. Dan akhirnya memutuskan untuk enggak masuk ke gerbong pelatihan dari Amorim. Ini kenapa menurut kalian? Apakah karena enggak cocok kah Ruben Amorim dengan si Ruud van Nistelrooy? Bukan enggak cocok. Lu dulu deh, fans MU. Enggak, bukan enggak cocok sih sebenarnya. Gue ngeliat juga dari tadi startnya bagus banget. 3 kali menang, 1 kali imbang menghadapi Chelsea. Menurut gue Ruben Amorim butuh benar-benar start yang baru, start yang benar-benar mulai dari nol. Makanya ada Ruud van Nistelrooy di sana, sempat ada Darren Fletcher juga menemani Ruud van Nistelrooy. Menurut Ruben Amorim mungkin dia butuh sendiri terlebih dahulu sebelum nantinya mungkin memanggil, mungkin jika dibutuhkan Ruud van Nistelrooy kembali untuk masa transisi. Karena penting nggak penting ya, dia kan sebagai legend juga di cukup menguasai ruang ganti. Karena faktor legendnya itu. Iya kan? Makanya Ruben Amorim mungkin menyampingkan hal itu tersebut. Dia ingin mulai dari awal, mulai dari nol dengan legasinya dia. Jadi meninggalkan sedikit sejarah-sejarah yang sudah ada dari Manchester United. Tutup bukunya udah, kita mulai dengan yang baru. Kalau gua ngeliat sih ya ini langkah yang tepat justru bagi gua. Dilihat dari Ineos ya, dari sudut pandang Ineos ya gitu, dengan mendatangkan Amorim dan gak langsung ngasih kontrak permanen untuk si Ruud van Nistelrooy. Karena gue yakin untuk lu mau jadi step up jadi tim yang elit itu di Premier League, kan kita akuin lah MU ini udah ketinggalan jauh banget dibandingkan City, dibandingkan Liverpool atau bahkan Arsenal sekalipun. Gue rasa MU harus bener-bener ninggalin yang namanya sentimen gitu. Nggak boleh lu gara-gara dia legend club jadinya lu mau ada rasa sentimen kesentuh gitu. Aku mau dia pelatih aja deh. Lu udah lupa sama kasus Ole dulu gitu. Ole dulu kan juga startnya bagus banget kan. Pemain-pemain jenuh sama Mourinho, datang si Ole yang sebelumnya nggak pernah nyetak 5 gol bisa langsung nyetak 5 gol sama Ole. Sekarang kejadian lagi nggak pernah nyetak 5 gol sama Ten Hag, datang si Ruud van Nistelrooy langsung 5 gol sama Ten Hag. Jadi gue rasa lu nggak boleh bawa sentimen itu tersebut karena dia berdasarkan legend, tapi lebih baik move on. Move onnya terlebih tahun 2024 ini juga Ineos kan udah punya power juga gitu. Jadi gue rasa ini justru langkah yang tepat dan awal yang bagus dan tertarik gitu untuk lihat prospek dari United ini menurut gue. Kalau lu ngeliatnya gimana Ruud van Nistelrooy? Menurut saya kan dia datang dengan segudang PR lah. Jadi dia itu datang bak juru selamat lah. Jadi setelah hampir 7 apa 8 ya. Ya kan kalau kita flashback ke belakang kan pas kali tinggal Sir Alex Ferguson, itu MU itu mendatangkan banyak pelatih, menghabiskan puluhan triliun untuk mendatangkan pemain, tapi kan nggak bekerja, nggak berjalan skemanya. Jadi menurut saya kedatangan Amorim, dia harus mikir nih, dia harus benar-benar start dalam ibaratnya cuci semua isi otak, gudang yang ada yang artinya cuci kan? Cuci gudang karena bukan cuci uang ya. Iya. Waduh. Jadi dia bilang kalau saya mau start benar-benar fresh nih ya, jadi saya harus menyingkirkan dulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Van Nistelrooy. Tapi dia memberikan PR saya ini
lumayan loh karena saya dituntut untuk ini udah start bagus nih, legasinya Van Nistelrooy ini udah bagus banget. Ketika saya salah dikit aja, itu saya pasti kena gitu. Karena kembali lagi tadi dia itu datang sebagai penyelamat lah, karena MU itu udah terlalu lama tidur, raksasa yang sudah lama tidur lah. Jadi dulu itu kalau kita lihat kan Inggris itu identik dengan MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Tapi ketika sekarang muncul City, MU tuh meredup tuh dalam hampir 1 dekade terakhir. Manchester is blue. Iya, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ya. Suka nggak suka ya City ya berada jauh di atas MU gitu. Dan gue mau nambahin dari segi Van Nistelrooy-nya, jujur gue sebagai, walaupun gue fans rival ya, gue fans Liverpool, tapi gue ngeliat Van Nistelrooy ini auranya ada banget men sebenarnya. Dari segi aura dia, gue ngeliat kemarin ketika lawan Chelsea, lawan Leicester, aura kepemimpinan itu benar-benar berasa. Dan pemain tuh kayak rasanya, oh gue mau fight buat lo, gue mau berjuang buat lo. Bahkan Bruno kan jumlah gol dia bersama 4 pertandingan sama Van Nistelrooy udah ngelewatin sepanjang musim ini bersama Ten Hag gitu. Jadi kayak Bruno pun juga ngerasain hal yang sama. Para pemain juga kelihatannya lebih lapar bersama si Van Nistelrooy. Dan yang gue salut sama Nistelrooy sih, dia berhasil mainin kan di tengahnya tuh Ugarte sama Casemiro sesuatu yang nggak pernah dilakuin sama Ten Hag di musim ini sampai berujung di pemecatan dia. Gue rasa dia benar-benar bisa mengidentifikasi di mana kelemahan MU, yaitu di transisi bertahan, di mana gelandangnya kan sering kali bolong banget kan di tengah. Dan menurut gue Amorim udah keburu-buru ke Amorim aja gue. Nggak sabar sih Van Nistelrooy udah ngelakuin, dia sadar persis, oh ini yang perlu gue beresin PR-nya, duetin ya langsung si Casemiro dan Ugarte. Dan itu menurut gue berjalan cukup mulus sih di tengahnya itu. Kalau kata Gen Alpha punya Sigma ya. Memang Amorim atau Van Nistelrooy itu memberikan sesuatu yang berbeda yang mungkin Ten Hag nggak berikan gitu. Jadi ya misalnya tadi Mas Rizal bilang pemain bekerja lebih keras. Kita nggak lihat itu waktu ketika di bawah. Nah, PR-nya Amorim ya mempertahankan ritme yang ditinggalkan sama Van Nistelrooy ini. Jadi dia harus menguasai akamsi yang kata Mourinho itu kan, penyakit-penyakit yang bikin MU tertidur lama itu ya kayak gitu. Jadi dia harus membersihkan tuh akamsi itu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal Ruben Amorim Amorim. Ini kemarin udah sampai gitu kan, udah pelukan-pelukan juga. Disambut ya, udah disambut ya hari itu di Carrington gitu kan. Nah, kalau ngelihat ini gue POV fans MU dulu, nanti ketika si Amorim ini udah menjadi pelatih MU setelah international break ini, akankah membawa filosofinya yang udah dia bangun di Sporting Lisbon, atau mungkin dia memanfaatkan pemain-pemain yang ada dan dia bikin skema permainan baru? Agak sulit ya, karena maksudnya kalau kita lihat stoknya sebenarnya kalau untuk memainkan skema dari Amorim ini agak ada bolong di sisi wingback kiri dan juga wingback kanan. Karena posisi tengah akhirnya terjawab. Ugarte dan Casemiro menjadi jawaban, nanti sempat di-mention sama Rizal. Namun dari posisi wingback kiri ini yang perlu diperhatikan. Garnacho mau taruh di kiri? Kayaknya enggak deh. Kayak agak sedikit sulit. Plus lagi Bruno kalau kita lihat ini benar-benar salah satu pemain paling krusial milik Manchester United. 100 keterlibatan gol ini paling baik setelah Cristiano Ronaldo. Oh, udah nyampe 100 ya? Udah nyampe 100 dia. Dia menyampai itu di angka 170 appearance, hanya berbeda 1 dengan Ronaldo di 169. Jadi bagaimana memasukkan Bruno Fernandes, bagaimana memasukkan pemain-pemain kunci lain dari Manchester United, ini yang menjadi PR. Harus dicoba di latihan dulu sih, Dov, sebelum nantinya masuk ke pertandingan. Tapi kalau menurut gua 3 back is possible. Karena kita tahu di kiri masih ada Mazraoui, di kanan masih ada Dalot. Jadi bisa untuk dimainkan nantinya 3 back. Dan gue ngeliatnya ini sih, gue nambahin dari Fai aja gue. Untuk tengah mungkin udah kejawab ya, Ugarte dan juga si Casemiro. Dan gue ngeliat sih bersama Amorim dengan sistem 3-4-3 yang bakal benefitnya paling gede juga menurut gue ya sih Amat sih menurut gue. Dengan posisi dia sebagai winger, dan gue ngeliat di posisi sayap kanan tuh sebenarnya paling nyaman untuk mainin peran itu ya, dibandingkan lu sama Anthony atau bahkan Rashford di kanan sekalipun. Menurut gue paling bagus di peran itu ya Amad Diallo. Jadi gue ngerasa yang akan dapat benefit paling banyak dengan kedatangan Amorim dengan sistem 3-4-3-nya yaitu Amad Diallo salah satunya. Tapi apakah dia bisa secepat itu mengimplementasikan 3-4-3-nya di Premier League? Menurut gue ya itu tanda tanya besar sih. Tapi menurut gue excited banget karena puzzle United ini kan perlu dijawab. Dan kalau yang ditendang kan si Van Nistelrooy yang gak akan berlanjut, tapi si Fletcher rumornya juga dia bakal dipertahankan tuh kalau si Darren Fletcher. Dan Darren Fletcher perannya kan sebagai jembatan antara tim akademi dan juga tim senior. Jadi gue ngerasa kalau sampai tim ini gak berjalan 3-4-3-nya dengan pemain yang ada, pemain-pemain akademi mungkin bisa punya peran penting juga. Kayak musim lalu tiba-tiba Kobbie Mainoo kan bisa langsung muncul. Dan menurut gue MU punya punya identitas buat ngelakuin hal itulah, untuk bisa munculin pemain-pemain akademi buat nyelamatin musim mereka lagi. Kalau lu ngeliatnya gimana? Ya karena suka nggak suka si Amorim harus mengeluarkan potensi terbaik dari pemain yang ada. Jadi di akhir November sampai Desember ini kan PR besar dia kan. Jadi bagaimana menjaga tren positif yang ditinggalkan Nistelrooy ini. Karena baru akan ada pemain baru jika dia menginginkan kan sekitar Januari besar transfer musim dingin. Jadi di sisa waktu akhir tahun ini dia harus memaksimalkan para pemain yang ada. Jadi mau ikut skema yang dia bawa dari Sporting atau
menyesuaikan dengan keadaan pemain saat ini, ya itu menurut saya tantangan terberat dia gitu. Apalagi kan lawan berat, salah satunya City nanti kan. Jadi itu betul. Ketika dia salah aja akan dihabisi sama para pendukung gitu. Iya kan. Tapi menurut gua fans MU juga udah gak banyak ekspektasi ya gak sih? Wah, gua udah gak ada ekspektasi sebenarnya. Karena sering sekali yakin gua pelatih baru. Gua mau nonton kayak ya udah menang syukur, kalah ya udahlah, emang udah wayahnya seperti itu ya, udah gak ada ekspektasi. Apalagi makanya masuk Ruben Amorim menurut gua ya fresh start ini buat MU. Semoga saja nanti bisa membawa MU kembali ke yang sudah dibilang oleh karena udah terlalu lama gitu kan. Enggak, kalau saya masa SMA SMP tuh ibaratnya berkembang bersama MU lah meskipun bukan ke MU kan. Jadi ketika MU-nya tidak berada di level yang paling top gitu, jadi agak aneh juga sih kenapa MU kan, iya kan. Jadi itu udah 10 tahun lebih lah. Jadi sudah saatnya MU itu harus bangun gitu kan. Dan gue nambahin juga dari segi ini lah pendapat si Roy Keane itu, dia bilang buat standar United 2 kekalahan beruntun itu udah krisis hitungannya. Dan menurut gue ini bakal situasi yang bisa jadi bakal dialamin sama Amorim di Desember, karena gue ngeliat jadwalnya di Desember tuh benar-benar tricky ya. Di sana ada City, ada Arsenal juga bahkan, dan hitungannya tim-tim kecilnya bukan tim-tim kecil juga. Di sana ada Bournemouth dan juga ada Wolves juga, tim-tim yang berpotensi untuk ngerepotin lo gitu. Jadi menurut gue ekspektasi juga harus dijaga, dan ingat kata Roy Keane, bagi fans United 2 kekalahan beruntun tuh bakal dianggap sebagai krisis. Jadi gue rasa di cara Amorim untuk menghandle pressure bakal jadi krusial juga sih, dengan dia pelatih muda, pelatih yang pengalamannya ya banyak di Sporting Lisbon gitu, belum di klub-klub lain. Jadi menurut gue ini bakal jadi sesuatu istilah teritori baru bagi Amorim, dan tertarik sih ngeliat sama-sama belajar lah istilahnya. Si Amorimnya belajar, si pemain juga belajar dalam artian gue kayaknya nggak lama lagi deh, ini kan tahap audisi gitu. Kalau yang udah nggak cocok lagi siap-siap ditendang, kalau yang masih cocok ya berlanjut di musim keduanya bersama Amorim. Iya. Tapi kalau ngomongin soal MU juga nih, ini kan juga bentar lagi bakal ada winter transfer ya. Yes. Akankah si Amorim ini langsung belanja pemain atau mungkin memanfaatkan pemain-pemain yang ada, terutama pemain muda nih? Karena kan kita lihat MU sekarang kan juga cukup banyak pemain mudanya ya. Tergantung sih hasil di akhir November sama Desember nanti kan. Itu kan menentukan langkah dia kan. Jadi dia mulai mikir-mikir tuh kira-kira opsi apa terbaik nih untuk mengangkat performa MU gitu kan. Itu sih menurut saya. Kalau menurut gue nggak ada sih pendatangan di bursa transfer Januari walaupun mereka main jelek. Berarti fix menurut lu bakal manfaatkan pemain yang ada aja? Lanjutin dulu timnya warisannya Ten Hag kalau menurut gua. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena ya kalau kita balik 3 bulan yang lalu, MU kan datanginnya udah banyak gitu. Zirkzee udah datang, Ugarte udah datang, Lenio udah datang, De Ligt dan juga Mazraoui datang. Kurang lebih 5 sampai 6 pemain mereka datengin. Itu udah hampir semua lini udah mereka datengin lah. Jadi menurut gua nggak ada alasan bagi mereka untuk langsung buru-buru ambil tindakan di Januari, karena setahu gua pun di bursa transfer musim panas kemarin MU nggak bisa langsung keluar duit banyak kan, karena mereka juga harus menyesuaikan neraca penjualan mereka, baru bisa beli pemain. Jadi gue rasa Januari tetap lanjutin dengan tim yang ada, justru malah jadi blessing in disguise menurut gue. Lu bisa ngeliat langsung pemain-pemain yang udah gak layak lagi main untuk United gitu bagi si Amorim. Dan itu menurut gue para fans udah harus belajar lah. Banyak pelatih yang udah dipecat, kalau sampai pemain ini gak bisa ngejawab ekspektasi pelatihnya, ya lu berada di pihak pelatih gitu, jangan berada di pihak pemain lagi. Dan menurut gue kesempatan-kesempatan ini udah terlalu banyak diberikan, dan harusnya fans United semuanya backup si Amorim ini kalau sampai ada pemain yang emang nggak lulus audisi lah nantinya. Sama pemain sih kalau bisa, maksudnya sama-sama backup gitu kan. Karena kan kalau pengen angkat perform, jadi bukan tugas Amorim doang dong, sama para pemain juga kan. Jadi mungkin di awal ini si Amorim perlu melakukan pendekatan tuh. Jadi di ruang ganti itu datangi satu pemain satu persatu lah gitu ya. PDKT lah, ngomong dari hati ke hati. Ini kita mau perform gak nih? Ayo bantu sama-sama gitu kita kan. Harus mau fight apa mau give up? Pilihan itu soalnya kan nggak mungkin dong solusinya terus ganti pelatih terus kan. Mau sampai kapan kayak gitu kan? Betul. Jadi ya satu-satunya cara ya mereka harus bekerja sebagai tim gitu kan. Jadi si Amorim sebagai pemimpin datang tuh ke setiap pemain, ngomong kita ini mau gimana ini ke depan. Mau stay kayak gini diserang fans terus apa kita pengen naik level nih. Jadi intinya terakhir Amorim bersama MU akan flip atau flop? Early, tapi menurut gue flip sih. Gue akan bilang dia flip karena dia punya ketegasan itu, dan itu terlihat di Sporting Lisbon dari skemanya menggunakan banyak sekali player pemain. Menurut gue ini menjadi sangat-sangat seru sekali untuk dinantikan bagaimana nanti Amorim ke depannya. Peringkat berapa? Peringkat keberapa? Akhir musim. Masukkah 5 besar? 5 champion loh. Kontestasi Eropa lah mungkin. Conference League juga. Enggak ya, Eropa. Europa League. Oh iya. 7 berarti ya? 7 apa 8 itu? Kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Enggak kayak musim lalu lah ya. Kalau dari segi finish, kalau dari gue sendiri
bakal flip tapi bakal ngelewatin musim yang separuh musim ini bakal neraka banget gue rasa. Struggling ya. Iya, menurut gue bakal struggling, tapi apapun posisi mereka di akhir musim nanti gue rasa jangan ngambil tindakan apa-apa ke Amorim karena baru kita bisa ngejudge dia seberapa parah atau seberapa bagus gue rasa di musim full musimnya dia. Ketika dia udah punya dapetin tim yang benar-benar pilihan dia dan juga pemain-pemain yang udah nggak dia mau disingkirin tuh baru kita bisa judge dia menurut gue. Oke, apakah bakal membawa pemain-pemain dari Sporting juga kayak pelatih sebelumnya? Yuk, Gyökeres yuk. Tapi kan numpuk juga ada 2 sekarang. Gak apa-apa. Kita kasih satu shot buat Gyökeres. Terlalu beda sudah di pemain. Suka banget lo ya sama Gyökeres ya. Harapannya sih perform karena itu tadi saya merindukan tuh MU yang atraktif, yang serangan baliknya mematikan gitu kan. Itu jadi harapannya si Amorim bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain yang ada saat ini. Terlepas nanti di akhir musim dia mau datangkan pemain baru, itu soal lain. Tapi PR dia ya saat ini bagaimana mengeluarkan potensi Holund, Zirke. Jadi menurut saya harapan saya iya apa Zirkzee pronunciation bahaya nanti. Iya. Well sih kita lihat aja apakah flip atau flop nanti MU di bawah Amorim atau mungkin malah Liverpool yang tahun ini bakal mendapatkan gelar ke-20-nya. Nyamain ya. Amin. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, seperti biasa kita bakal main games di Hat-Trick Hayu Trivia Liberty. Hayu. Biasa ya. Seperti biasa kita bakal kasih pertanyaan gitu kan ke kalian semua. Tapi game masternya gue dulu kali ini dan 2. Iya benar. Dan juga seperti biasa kalau jawabannya benar plus 30, kalau salah minus 10, kalau tidak jawab minus 20 poin. tidak jawab. Okay. Jangan lupa juga Asbun min 20. Asbun juga. Gak boleh asal jawab jadi Mas Andre ya. Gitu, kayak pertanyaan istri kayak minggu lalu. Ya gimana enggak Asbun? Apa kemarin Pertanyaan istrinya ini namanya Istrinya, siapa? Gimana enggak ya? Istri Amorim. bener aja apa? Kita tes bel dulu. Mas Andre dulu lah. Mungkin Kevin Dix. Biasanya belibet Optimis. Gue aja yang enak disebut tuh kubu. Lawan kita. Gue deh. Manchester. Kepanjangan nih kayaknya nih. Manchester. It's wonderful. Gak ada kepanjangan. Manchester. Yang fans MU siapa sih? Gak apa-apa, gue lagi demen aja sama itu. Ya gue karena memang pemain ini sangat krusial jadi gue Bruno. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Berapa pertanyaan? 3 berarti ya? Kalau 3, 2 dari Dapat, nanti 1 dari. Oke, paham. Oke, pertanyaan pertama. Apa tuh? Ini masih berkaitan dengan pelatih interim dari MU. Ruud van Nistelrooy. Oke. Di mana Ruud van Nistelrooy mengakhiri karirnya sebagai pemain? Ini fans MU. Jangan-jangan udah guling nih. Enggak. Awas. Enggak. Di mana Ruud van Nistelrooy mengakhiri karirnya sebagai pemain? Bruno. Gunung please. Kubu. Main sama Malaysia kan di Malaga kan kalau nggak salah. Sudah kesebut dan benar jawabannya Malaga. Aduh. Di tahun 2011, 2012. Gue lupa tuh. Abis itu dia main lagi apa enggak, tapi ternyata enggak ya. Gue enggak, dia selesai di situ ya. Malaga yang meroket itu kan. Yang masuk UCL. Iya. Ya, ada ke Santa Cruz semua macam-macam. Gue overthink antara Malaga atau Schalke sih tadi. Schalke Hamburg kali. Kalau Schalke sih ini kan legendnya ini juga. Raul kalau itu. Pikiran overthink gue di situ tuh. Aduh. Oke, berarti 30 poin untuk Favi. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Oke, ini masih berkaitan dengan Ruud van Nistelrooy. Yap. Berapa harga transfer dari Ruud van Nistelrooy dari PSV ke MU? Aduh. Mahal ini. Untuk masa itu mahal sih. 2001 kan? Ada mendekati nggak nih? Gue agak takut nih jawabnya juga. Range mendekati kali ya. Mendekati boleh lah. Kubo. Oke. 30 apa 13? 30. 30. 30. Tatot salah. 2001 ya. Bruno. 22.5. 22.5. Aduh, ini pound sterling lagi. Itu apa? Hah? 2,5 ikutin juta. itu aja, ikutin pound sterling gue bilang. Pound sterling. Tatot salah. Aduh. 4. 5 4 dalam pound sterling ya. Dalam pound 2 sterling. 1. Tatot. Gak jawab? Gak jawab. Malah minus 20 Mas Adi. Jawabannya adalah 18 juta pound sterling. Jauh. Mepet lu. Iya. 22,5 lagi pakai setengah. Kita kasih diferensial aja sebenarnya.
Rens. Ini pertanyaan ketiga, Mas Andri. Ketiga dari Andri. Oke. Silakan Mas Andri. Siap. Pertanyaannya. Satu aja yang paling atas. Berarti masih terkait MU nih kan? Masih terkait MU. Kubo Maino dari negara Afrika manakah yang mengalir dalam dirinya? Oh. Maino. Coba kali ya. Boleh. Kubo. Aish, tapi ini kayaknya bukan Afrika. 5. Salah gue nih kayaknya. Nigeria. Tetot. Oh, Manchester. Oke. Monggo. Senegal. Tetot. Aduh. Gue hitung dulu deh. 5. Fans MU loh. Ayo fans MU. Bruno. Gue jawab kayaknya enggak? Aduh. Tetot semua. Lu jamnya kayaknya enggak sih. Iya bener. Kayaknya harus. Jawaban yang benar adalah Ghana. Kok Ghana ya? Salah lagi. Malah sebut Kubo tadi. Oke, itu dia. Kubo Maino. Hat-trick di segmen pertama. Kita jawab gua doang ya? Iya, lu doang. 30. Tapi minus juga lu. Minus juga enggak apa-apa. Kita lihat dulu recap poin sementara di hat-trick segmen pertama. Gua kayaknya minus 10, ya minus 10 gua. Lu pole position lu. Andri minus 20 tadi sempet tuh satu pertanyaan. Mas Andri, kalau misalnya ini langsung jawab aja. Iya. Oke. Tapi jangan Asbun juga. Nah, betul. Peraturannya gitu soalnya. Kalau misalnya Asbun malah sama poinnya minusnya 20. Iya rugi nanti ya. Daripada rugi. Tapi sejauh ini gimana? Kuisnya? Aman. Seru ya? Aman. Seru. Oke, Apa tapi nggak jawab? Gimana kita aja nih? Karena kan angka dan perkiraan angka memilih diam aja dari pasal bunyi kan. Dosen bro, Akademisi. akademisi. Ada probabilitas yang harus dipikirkan oleh kita. Kalkulasi itu. Kalkulasi. Ada pertimbangan semua. Iya. Bisa dihitung itu. Gimana recap? Sementara kita lihat. Gue minus 30 berarti ini. Gue minus 10 kayaknya. Oh salah semua Lu kan? 30 tapi minus 30 sama minus 20, 10 berarti gua. 10, gue minus 30. lu tadi. Lu kok minus 30? Salah 3 kali kan? Oh, salah 3 kali ya, bener. Iya bener. Minus 30. Minus 20, 20 ya? 10. Ah, ini ya. Oh inilah bener. Dapat minus 10, gua 10. Udah kelihatan minus jangan sampai batuk gitu dong. Sabar dong. Risa min 20 dan juga Andri min 20 karena tadi emang sempat jawab minus ya jadinya min 20. Itu dia. Oke, segmen Hat-trick pertama. di segmen pertama. Ini giliran siapa sekarang? Ini giliran gua dong. Oh, giliran lu. Karena ini pose ini gua nih, porsi gua sekarang. Boleh. Karena pembahasan kita kali ini kita terbang ke Spanyol. Asik. Soal El Clasico pastinya. Bukan El Clasico-nya El kita bahas head to Clasico. head-nya. Tapi Enggak, ya, beda. soal Barcelona dan Madrid Oke. yang bisa dibilang musim ini performanya kontras ya kalau dari segi performa. Tapi menurut lu berdua nih, bertiga malah ya, bertiga sama lu. Tapi gue mau nanya ke Dazub dulu. Dazub dulu kan tadi biar kebagian, tadi udah jadi host. Pertanyaan gue adalah, kenapa di musim ini itu tuh kayak bumbu-bumbu atau percikan-percikan El Clasico tuh kayak lahir lagi gitu. Kayak mulai berasa panas lagi. Sedangkan sepeninggalan dari Ronaldo dan Messi waktu itu kan kayak udah sempet terlupakan gitu lah. Bahkan gue pernah ada momen gue lupa di weekend tuh ada El Clasico saking udah nggak terlalu hype gimana-gimananya lagi. Tapi sekarang ini rasanya kayak ada percikan-percikannya itu ada lagi, berasa kayak proper El Clasico-nya. Dan kalau menurut lu apa sih bumbu-bumbu yang bikin El Clasico tuh hidup lagi? Tapi bener, gue sebagai fans Premier League ya, itu setelah kepergian dari Ronaldo Messi nggak sama sekali ngikutin. Jadi kayak siapapun yang menang gak ada yang peduli gitu loh. Just another game Iya, gitu ya. bener. Jadi kayak pertandingan biasa aja. Tapi di musim ini terutama kemarin, walaupun kemenangannya telak untuk Barcelona ya, tapi bumbu-bumbu El Clasico ini makin naik lagi. Mungkin faktor utamanya adalah ada dua pemain yang baru debut sama-sama bertanding di La Liga di El Clasico, Lamine Yamal dan juga Kylian Mbappe sih. Dua faktor ini karena kan dulu juga El Clasico banyak yang nonton karena pertarungan antara Ronaldo dan juga Messi. Ini mungkin bakal jadi the next Ronaldo, Messi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Bukan si Vinicius yang di perhitungan. Vinicius juga dong pasti dong. Iya, Vinicius juga. Ada Vini loh, lu lupa sama Ada Vini lo. Vini. Iya. Vinicius ya itulah. Pokoknya dengan pemain-pemain yang sekarang mungkin itu jadi bumbu-bumbu faktor kenapa El Clasico ini makin naik lagi. Faktor pemain-pemain individual mereka yang bagus-bagus di musim ini dan emang bisa ngangkat performa tim banget ya. Kalau dari lu sendiri, Fai, faktor apa sih yang bikin La Liga tuh sekarang jadi seru lagi El Clasico-nya? Ya gue harus nambahin nggak cuma Mbappe dan juga Yamal, nggak cuma Vini, kita gue lihat ada Bellingham di sana, ada Valverde di sana, ada Rafinha juga yang kembali hidup. Jadi sebenarnya nama-nama besar ini yang kembali menemukan performanya kembali di Barcelona maupun Real Madrid. Ini yang menjadi salah satu bumbu tambahan kenapa Madrid dan juga Barca sekarang rivalitasnya sangat-sangat dinantikan. Bahkan setelah pertandingan tersebut, setelah Barca menang 4-0, ini bentarnya masih tetap terus jalan. Real Madrid menang lawan Osasuna. Nah, Sociedad
malah ngalahin Barcelona. Walaupun ada beberapa faktor ya maksudnya, tapi maksudnya banter di Twitter itu jadi malah berjalan terus dan ini menambah keseruan nantinya untuk menyaksikan laga krusial nantinya antara Barca dan juga Real Madrid. Walaupun masih lama, tapi gue akan menantikan pertandingan itu. Masih panjang ya, masih panjang. Mereka berdua lagi dan baru pekan ketiga. Fans Madrid kan lu ya. Kalau dari lu fans Madrid sempat ngerasain ini cocok ini. POV fans Madrid nih. Sempat ngerasain enggak kayak El Clasico tuh sempat surut apa dari dulu tuh selalu ngerasa ya ini tetap ya sih dalam adalah 5 atau 3 tahun terakhir ya. Jadi kayak El Clasico itu sepi gitu kan. Enggak ada daya pikatnya. Tapi kembali lagi selain soal para pemain tadi yang dari Barca misalnya Lamine Yamal, Mbappe, Vinicius, menurut saya yang mungkin kenapa El Clasico musim ini menjadi lebih menarik adalah naiknya performa Barca ini. Jadi setelah hampir berapa tahun terakhir kan Barca itu bisa dibilang tidak perform lah meskipun sekali juara La Liga sama Xavi, tapi praktis El Clasico itu nggak seru karena itu tadi Barcanya nggak perform gitu. Tapi setelah kedatangan Hansi Flick, Barca seakan hidup lagi tuh, bermain atraktif, bahkan tidak mementingkan possession ball lagi kan. Mereka lebih banyak menyerang, mencetak hampir 50 gol di semua kompetisi musim ini kan. Nah menurut saya selain aspek para pemain-pemain tadi, ya performa Barca yang mulai naik ini menurut saya itu menjadi daya tarik tersendiri musim ini kenapa El Clasico mulai diperbincangkan lagi gitu. Dan gue juga nunggu nantinya di mana Vini, Mbappe dan juga Rodri mungkin kalau dipasang ini nemu chemistry-nya sih. Bakal sekuat apa sih Real Madrid ini. Jadi PR itu soalnya ya. Karena kan sampai sekarang si Ancelotti masih belum menemukan formula yang pas kan untuk mereka. Dan itu bahkan kalau gue bilang performa terbaik Madrid itu yang kemarin kemenangan terakhir mereka tuh 4-0 tuh benar-benar cair banget. Vinicius yang mulai kelihatan lagi di pertandingan itu dan tentunya kalau Bellingham main bagus ya satu tim main bagus kalau menurut gue dari peran Bellingham ke pertandingan terakhir dan itu menurut gue benar-benar refreshing banget lah karena gue pikir Madrid emang musim ini secara chemistry agak goyang gitu tapi mereka tetap tim yang kuat kalau gue bilang. Ya faktanya mereka cuma 6 poin di bawah Barcelona yang katanya lagi bagus-bagusnya banget tapi 6 poin pun juga nabung satu game kan. Jadi gue rasa Madrid nggak sejelek itu juga dan mereka juga baru kalah 1 kali lawan Barcelona dan ini pertandingan masih panjang gitu. Mereka masih hidup dan gue yakin Mbappe bakal bounce back. Kalau dari lu pribadi lu ngeliat ini faktor yang bakal ini nggak Ancelotti dengan segudang pengalamannya bisa ngembalikin keadaan lagi nggak? Harusnya iya sih. Karena pertama badai cedera juga sih. Kecolongan di awal musim kemarin itu tidak mendatangkan banyak pemain ya. Satu-satunya pemain yang datangkan Mbappe itu pun gratis juga kan. Tidak mengantisipasi juga nggak banyak juga tim yang aktif di bursa transfer kemarin. Jadi tidak mengantisipasi pos yang ditinggalkan Toni Kroos ini. Jadi kan dulu tuh kita lihat Valverde, Camavinga, Tchouaméni itu bagus kan. Ternyata karena ada Kroos sama Modric-nya. Jadi ketika Bellingham musim lalu juga. Iya, jadi ketika dilepas sendiri itu ternyata nggak bisa ngegendong gitu kan. Jadi kelihatan tuh mereka tuh masih butuh sosok Kroos yang memainkan kendali di lini tengah gitu kan. Belum lagi badai cedera kan. Kemarin tuh kan backnya hampir hilang semua sisa Rudiger. Jadi kemarin dipaksakan main lah si Raul Asensio dari akademi dan beruntung perform dia nyiptain 1 assist gitu kan. Kita nggak tahu nih ke depan nih dengan stok back yang ada kan kemungkinan Valverde akan diplot di bek kanan juga bisa aja kan. Jadi itu kan PR besar tuh Ancelotti ini. Otak-atik ini. Gimana? Belum banyak koji dah. Iya. Oh ini berarti pertanyaan ini Ancelotti kayak taktik apa mikir taktik? Kalau saya pro Ancelotti yang kayak taktik. Domba tapi bisa mengelawan paradigma itu bro. Ini baru nih. Kalau dia nggak punya banyak taktik, dia nggak mungkin sejauh ini bertanya. Bayang dari era 2000-an awal kan, saat kompatriotnya udah nggak melatih klub-klub di level atas, dia masih stay loh di 3 dekade terakhir. Dan menurut saya nggak ada salahnya kita menyamatkan Ancelotti sebagai salah satu pelatih yang punya banyak taktik gitu. Dibikin profile picture nanti ya, Andri 29 tahun dosen gitu ya. Ancelotti kayak taktik. Pelatih-pelatih era dia rival di 2000 udah nggak relevan lagi. Benitez sudah kemana? Rafa Benitez kan rival dia di Champions kan. Dan itu menurut gue masalah Lippi sama Italianya. Dan dia Ancelotti masih bertahan. Dan kalau gue bertanya ke lu, Fai, Madrid ini masih bisa bounce back. Lu percaya itu apa enggak? Dan mereka ya pemain mereka udah rontok gitu. Di Januari mereka perlu bergerak apa mereka perlu ngelakuin yang tadi Andri bilang aja, otak-atik posisi pemain. Toh Ancelotti juga terbukti dia musim lalu pun banyak otak-atik dan bisa survive gitu. Kalau yang cedera bukan Eder Militao gue bilang bisa, tapi karena cedera Eder Militao, kelemahan Real Madrid itu sebenarnya bukan hanya lini tengah, tapi bek kanan. Carvajal ACL,
Lucas Vazquez menurut gue mainnya kayaknya nggak bisa defense, cedera juga. Jadi mau tidak mau Januari harus beli pemain bek kanan. Tapi sebelum masuk ke Januari, siapa yang bakal main di pos ini? Gue agak sedikit bingung. Kamavinga mau taruh di kanan agak sulit menurut gue. Dia pemain dengan 1000 posisi kan. Mungkin Valverde, tapi Valverde sayang banget kalau ditaruh di belakang karena membantu serangan dengan sangat baik. Gue juga bingung nantinya di akademi ada siapa nanti yang bisa main untuk naik step up menggantikan Carvajal dan juga Lucas Vazquez nantinya. Itu bakal jadikan ini ya tantangan banget bagi Real Madrid. Ya kayak Barca lah. Barca kan juga di tengah badai cederanya dia masih bisa memanfaatkan pemain-pemain muda, ngambil dari La Masia dan buktinya sampai sekarang masih perform gitu. Yes, dan ini sih gue nggak tahu deh lu khawatir apa nggak dengan cederanya bek kanan mereka kan bikin mereka jadi aktif buat nyari bek kanan ya. Gue takutnya Liverpool siap-siap. Gue sih siap live reaction selalu ngasih saran ke mereka buat fans Madrid mendingan nonton Reece James aja. Ambil bisa aja. Reece James sebenarnya ke kiri sekarang. Udah nggak apa-apa dia tetap bisa di kanan, tetap main di situ aja. Mainnya kapan juga bingung. Tetap aja ikut-ikutan cedera juga. Itu kendalanya tuh. Tapi gue ada fakta juga ternyata Real Madrid itu nggak pernah beli back dalam artian mereka ngeluarin fee sejak mereka datengin Militao ya. Sejak itu mereka ngedatenginnya ya pemain-pemain gratisan kayak Alaba juga gratis. Itu mereka kadang cuma ini di otak-atik jadi back tengah. Jadi mereka menurut gue betul. Jadi menurut gue nih mereka harus inilah udah tetap harus bikin mereka harus mau keluar duit karena gue yakinnya di Januari kayak mereka bakal bertingkah pintar lagi deh dengan artian nyari pemain gratisan aja deh, pemain-pemain free agent atau katakanlah yang seperti itu. Tapi ya Madrid menurut gue ini keadaan udah mulai krisis dan mereka harus bisa ngeluarin duit sih, jangan hemat-hemat lagi. Tapi Madrid kita cukupkan ya karena kita bergeser ke rival abadinya yaitu Barcelona. Lu gue nanya ke lu Zuf, Barcelona kemarin nelan kekalahan walaupun ada bumbu-bumbu kontroversial lah dari segi offside. Tapi menurut lu terlepas dari offside mereka kan juga ngamen bagus gitu menurut gua. Dan ini menurut 0 shot on target. 0 shot on target. Ini pure karena ketidakhadiran Lamine Yamal atau emang mereka lagi jelek aja di hari itu menurut lo? Bad day at the office sih kalau kata. Bad day at the office. Terus kalian Rizal banget nih. Lu lihat ini ya. Mereka enggak kreasi banyak ya sebenarnya ya pertandingan itu. Jadi menurut gua kemarin ini gua cerita aja ya. Kemarin waktu setelah DPI itu ada salah satu fan Barca yang sampai komen di Instagram gua. Wah, bagus dong. Dia bilang Barcelona kalau ketemu Liverpool, which is tim favorit gue, bakal dimakan tuh Liverpool tuh. Besoknya kalah. Tapi prediksinya sama. Iya, prediksinya sama. Jadi menurut gue walaupun karena kan ini Hansi Flick dengan Barcelonanya emang lagi overpower, lagi bagus-bagusnya. Tapi ya kita lihat punya kelemahan juga. Kalah lawan Osasuna sebelumnya. Terus juga kalah juga waktu di Champions League lawan AS Monaco di awal. Dia juga kalah. Jadi emang bukan enggak yang bisa terutama kalau kita lihat kan dia punya high defensive line di mana itu kalau udah bisa kebaca, timnya udah bisa kebaca gimana cara menembus itu, ya pasti bakal ke-expose juga. Itu menarik sih. Tapi kalau lu lihat Barcelona dengan intensitas mereka yang bersama Flick ini yang luar biasa banget. Bahkan secara data pun mengatakan juga mereka tim yang paling banyak lari sejauh ini. Menurut lu sejauh mana sih mereka bisa keep up? Apakah mereka udah kandidat terkuat sebagai juara di musim ini? Apa menurut lu ini bakal ada umurnya juga taktik kayak begini? Agak sedikit sulit. Karena kita tahu intensitasnya sangat-sangat tinggi. Gue ngelihat Ten Hag main aja kasihan tuh sama pemain ini. Hansi Flick kayaknya ini gimana cara mainnya nanti untuk compete semusim, apalagi dengan main di Champions League. Mereka juga ingin mengejar trofi Champions League pastinya. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya untuk mempertahankan tensi seperti itu. Rotasi yang menjadi kunci, tapi di saat Lamine Yamal tidak bermain, kita tahu sekarang hasilnya seperti apa. Jadi harus ada pattern nantinya ataupun rotasi yang harus ditemukan oleh Hansi Flick. Gimana caranya di saat satu pemain tidak bermain bisa ditambal oleh satu pemain yang lainnya. Itu yang harusnya menjadi PR nanti ke depannya bagi Hansi Flick. Iya, dan Barcelona ini musim ini gue lihat di pertandingan mereka tiap kali Yamal main itu kan yang selalu gue bilang juga ada Yamal treatment lah istilahnya. Tim-tim lain tuh mulai kalau ada Yamal tackle gila-gilaan banget, kasar-kasar banget mainnya ke Yamal, dan menurut gue ya Yamal harus menerima akibatnya lah karena mereka mainnya kayak begitu dan skillful banget ini pemain. Dan menurut gue cara terpenting untuk bisa bersaing sampai akhir musim untuk jadi juara bagi Barcelona bukan soal mereka main bagus doang, tapi gimana caranya memanage pemain-pemain ini supaya terhindar dari cedera sebagainya. Tapi kalau menurut lo El Clasico tadi udah dibahas juga sama Fai, masih lama banget deh, kurang lebih di bulan Mei kalau nggak salah, di 2025. Dan menurut lo ini persaingan La Liga di musim ini bakal bertarung sampai pekan terakhir nggak? Apa Barcelona bakal juara kayak 2 musim yang lalu tuh, yang sama Xavi yang baru pekan berapa mereka udah bisa mengunci gelar? Menurut saya bakal seru sih, karena selisihnya 3 poin karena Madrid masih nabung 1 lawan Valencia. Lalu yang menjadi kesamaan Barca nih, kekalahan ini kan lawan dengan tim yang notabene levelnya berada di bawah kan. Dan itu terjadi saat Hansi Flick melakukan rotasi. Artinya secara kedalaman skuad mereka juga jomplang kan.
Betul. Ya dengan strateginya Hansi Flick yang menguras tenaga para pemain, jadi ketika ada pergantian kayak misalnya Lamine Yamal nggak main, itu kelihatan tuh kan serangannya Barcelona itu sangat menurun. Bahkan kemarin tuh kan sampai nggak ada shoot on goal. Tumpul ya jadi mereka. Ya kan tumpul banget kan. Jadi ya bukan tanpa celah juga Barcelona di musim ini. Jadi siapapun yang bisa memanfaatkan celah itu ya pasti akan menghukum Barcelona gitu kan. Oke, mantap. Karena gue yakin ini persaingannya bakal panjang, nggak bakal selesai di 5 game terakhir atau 6 game terakhir. Karena gue pikir sejelek-jeleknya Madrid mereka ya masih nabung 1 game dan jaraknya bisa berpotensi jadi 3 poin. Jadi mereka masih tim yang kuat. Tapi ya kita nantikan aja persaingan di La Liga ini karena gue yakin bakal bersaing sampai akhir musimnya ketat banget. Dan gue nantikan kapan Mbappe bakal klik sama Real Madrid ini. Dia. Sekarang kita waktunya masuk ke sesi hat-trick Hayu Trivia 5 detik. Hayu. Oke. Ini berarti ngomongin soal Barcelona dan Madrid ya. Barcelona dan bahkan sih Barcelona kalau di gua nih. Barcelona. Siap-siap pindah dari dulu kalau begini nih. Game masternya adalah Rizal Balevi. Dan ini tricky ya. Ini tricky. Gue yakin ini bakal tricky banget karena kalau nggak teliti kayak lewat nih. Pertanyaan pertama. Let's go. Siapa pencetak gol ke gawang Barcelona kemarin? Bruno. Sociedad kan? Iya. Charles de Becker. Lagi harinya pai banget. Gokil. Benar banget. Jawabannya si Becker. Boleh cakap ya ini ya placementnya ya. Dia muncul tuh dari belakang. Iya, ditaruh begitu dan Di FC tahun lalu Opi soalnya. Oh, lu mantau ya, udah mantau dari lalu. Tahu lah makanya paham. Gua ngincer pertanyaan terakhir nih yang 100 poin. Tabungan langsung comeback. Iya, langsung comeback. Tabungannya di situ. Dan kita langsung ke pertanyaan kedua. Let's go. Pertanyaan kedua. Berapa jarak poin antara Barcelona dan Atletico Madrid? Bruno. Bener-bener nih. 7 poin. 7 poin. Kevin. Hai. Ada yang pede kayaknya. Hai. Pai. Congrats Pai. Lu bener lagi Pai ini. Sapu bersih. Iya. Atletico Curiga ini bocoran nih. Enggak, gua enggak ada tuh di HP gua enggak ada. Atletico ngantongin 26 poin, Barcelona 33 poin. Jaraknya ya 7 poin. Dan Pai berhasil nyapu 2 pertanyaan dari gua. Tapi enggak tahu apakah bisa hat-trick karena pertanyaan ketiga bakal datang dari. Belum pernah hat-trick kedua nih. Coba, siapa hat-trick kedua? Dari Mas Andri. Oke. Sikat. Masih tentang Barca. Oke. Kalau kemarin tuh mereka gagal melakukan shoot on goal. Nah, menurut Mas Fai atau teman-teman yang lain, kapan nih terakhir Barcelona gagal melakukan shoot on goal dalam sebuah pertandingan? Baca kemarin gue lupa. Udah lama nih. Ya udah lama nih. Udah lama ini. Gagal hat-trick nih gua kayaknya. Oh, Manchester Oke, silakan. 2014. Waduh, sayang sekali benar saudara. Gokil. Bahaya ini bahaya. Aja kan? Tahun-tahun aja. Enggak matchnya. Oh ya. Match lawan siapa? Jangan. Match lawan siapa? Lawan Malaga. Malaha. Hanya lagi. Malaga. Oke lah lama tahun segitu. 2014 Malaga. Itu fase-fase mereka transisi pelatih mulu kan dari Iya. Martino ganti-ganti. Gue inget pokoknya 10 tahun yang lalu. Gila lu, congrats. Gagal gua. Gue belum jawab nih berarti nih. Akankah? Selesai sudah segmen kedua ya berarti ya. Betul, gue masih nungguin si Rizal nanti di kontennya Jebret Media kan Belum pernah. Iya. Dari kemarin gua kalau Ayo kita kerja sama. Kerja sama. Polisi nih. Menumbangkan ini nih, Menumbangkan Rizal. regulasi bisa diatur. Ini ibarat kata kalau dia ini recapnya ya. Oh, gila, 70 gila lu. 20. Rizal dan juga Andri minus 20. Tapi Rizal belum pernah kalah. Ini ibarat kata kalau dia nyalon wali kota, gubernur, presiden gak pernah kalah juga. Emang ada yang begitu? Win streak begitu. Ada kan? Gua gak takut. Gua gak takut. Kita lewatkan itu. Kita lewatkan saja Kita sudah. lewatkan. Karena ini adalah segmen yang gue nantikan. Asik. Udah pakai jersey timnas nih. Gue pakai jersey timnas walaupun bukan jersey timnas futsal yang jadi pembahasan kita sekarang. Karena setelah 14 tahun akhirnya kita bisa Congrats. Sudah sangat lama sekali. Walaupun memang sudah ada badai kemarin sempat menerpa, namun Hector Soto menjadi juru selamat membawa Indonesia ke kancah tertinggi di ASEAN. Gimana ngelihatnya Mas Andri? Mungkin Mas Andri ngikutin futsal banget. Pro player futsal kan Mas Andri. Iya kan? Kapten instansinya. Gimana Mas Andri? Kalau ngikutin futsal secara detail mungkin enggak ya, tapi tahu bahwa futsal kita sedang dalam tren positif, iya gitu. Dan saya salah satu orang yang bersyukur kemarin tuh kita meraih juara di AFF terakhir 2010 kan. Betul. Dan menurut saya ini momentum karena selama ini
yang kesorot itu timnas sepak bola ya. Iya. Jadi dengan juaranya timnas futsal saat ini itu momentum untuk kita membahas tentang futsal. Media selama ini yang mungkin porsi pemberitanya tidak lebih banyak atau tidak dominan ke futsal, sekarang tuh pelan-pelan tuh untuk mengarahkan ternyata futsal kita sedang dalam performa positif, sedang dalam tren positif. Karena kita tahu dalam waktu mendatang juga kita akan menghadapi banyak turnamen gitu kan. Jadi kita mau lihat nih ke depannya sejauh mana perjalanan timnas futsal kita gitu. Ya itu yang sangat dinantikan, apalagi kita sempat mendapat kabar Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2026. Oh iya, betul. Antara Jakarta atau Jogja sih. Antara Jakarta atau Jogja itu jadi perdebatan karena ada UNIA dan juga Amorogo, sementara di Jakarta Indonesia Arena dan juga Istora Senayan. Tapi ngelihat itu Zal, ini potensi di depan mata untuk lolos ke Piala Dunia karena kita masuk ke pot 1. Jadi harapan nanti. Kalau soal potensi ya gue yakin kita punya potensi karena kita punya momentum yang cukup bagus, dan gue ngeliat kemarin performa kita di ajang AFF kemarin kan AFF itu ya kita berhadapan dengan negara-negara lain, gue ngeliat kualitas kita bisa di atas mereka lah, bahkan ketika pertandingan lawan tim-tim yang difavoritkan juga semacam Thailand kan tetap mereka difavoritkan juga di turnamen seperti ini, tapi kita bisa menang secara meyakinkan, menang secara bagus lah cara mainnya juga. Jadi gue rasa kita punya rasa mentalitas, rasa kepercayaan diri yang juga meningkat begitu tajam ya menurut gue untuk menatap turnamen-turnamen yang akan datang. Dan kalau gue bilang kita ya tetap harus optimis karena kalau kita proyeksikan ini tim buat ke depannya, gue yakin ini tim masih bisa main untuk jangka yang cukup panjang lah, bisa dikatakan beberapa tahun yang akan datang pemain-pemain juga masih akan ada. Bahkan kan di turnamen ini kan nama-nama besar lainnya kan ada yang nggak dipanggil juga kan, nama-nama seperti Indobol itu kan juga Ali Bagi. Kita kan setelah baca nama-nama sebelum turnamen Al-Bagir waktu sebelum turnamennya mulai kan waktu lihat nama-nama ininya, nama-namanya yang ini nggak dipanggil, itu nggak dipanggil, tapi ternyata mereka bisa delivered. Menurut gue itu sebuah kebanggaan dan gue yakin kita ngadepin turnamen-turnamen yang akan datang bisa pakai rasa optimis lah. Tapi yang menarik adalah kita naik peringkat ke peringkat 24 ya. Worldwide ya. Dari dunia untuk futsal, bahkan menyalip Belanda. Jadi ini ya buat timnas pusat kita, timnas Belanda dia kalau butuh pemain futsal ini bisa nyari-nyari yang keturunan Indonesia. Siapa tahu mau dinaturalisasi jadi pemain Belanda. Tapi ini fun fact karena dulu kita punya pemain asing juga dari Belanda namanya Said Bozambu. Mungkin sekarang giliran pemain Indonesia yang berkaca nantinya di Liga Belanda. Karena bagusan kita soalnya. Karena sekarang kalau dari segi peringkat bagusan kita. Jadi ini menjadi salah satu harapan juga. Gue sih berharap nantinya kalau misalnya untuk di Piala Asia ya, karena Hasyim Zadeh waktu itu di tahun 2022 kalau tidak salah itu membawa kita sampai ke perempat final. Apakah ini menjadi langkah selanjutnya untuk masuk ke Piala Dunia dengan komposisi pemain yang menurut gue ini adalah gabungan dari generasinya Samuel Eko dan juga generasi Rizky Xavier. Semoga saja ini menjadi doa dari kita semua, semoga nantinya kita bisa meraih nantinya satu tiket menuju ke Piala Dunia. Amin. Futsal, timnas futsal. Ini jujur karena gue excited banget. Gue main futsal soalnya, gue main futsal. Gue ngikutin juga maksudnya di saat Thailand ngomongin Thailand A, Thailand B. Jadi sempat ada drama kemarin di sosial media. Karena Thailand yang dikeluarin Thailand kan tim muda kan? Iya, walaupun tim muda, tapi kalau bisa gue bilang Osaman Musa itu kan emang nggak main untuk ini, tapi pemain-pemain tuanya Kersada, Supaut itu udah pensiun. Jadi memang masih butuh regenerasi dari pemain Thailand untuk sampai ke peak mereka. Sedangkan Indonesia udah dari 2000 berapa bisa gue bilang, dari Coach Ken mungkin deh bisa gue bilang. Lalu ada Hasyim Zadeh, terus ada pelatih Brazil juga, gue agak sebentar jadi gue agak sedikit lupa. Jadi ini menjadi salah satu jenjang yang sangat jelas sekali dari Federasi Futsal Indonesia. Apalagi kabar yang paling gue senang adalah FFI, wakil ketuanya. Ini Atta Halilintar ini Asia mundurkan diri PDK United. Jadi kan biar tidak ada stigma-stigma yang timbul. Ada apa namanya? Semoga nanti kedepannya bisa berjalan lah nantinya. Konflik of interest ya. Betul sekali. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Setelah kita ke timnas futsal, kita pindah ke timnas senior. Timnas Indonesia sempat ada drama. Karena FC20 ini kayaknya diserang habis-habisan oleh netizen Indonesia, memainkan Max Hilgers sampai menit ke 80-an, sampai akhirnya ditarik keluar dan sudah dapat konfirmasi Max Hilgers tidak akan berangkat menuju FIFA Matchday kali ini. Ini gimana ya ngelihatnya? Sangat disayangkan ya, kita harus ditunda dulu untuk ngeliat dia debut di GBK ya. Iya benar. Dia belum di debut di GBK sama sekali dan menurut gue ya rumputnya udah bagus loh. Nanti ada kontennya dari kita katanya ini kontenin dan sangat disayangkan banget sih ya, karena kita belum, bahkan gue harus bilang di 2 pertandingan lawan Bahrain dan juga lawan China kita belum melihat kemampuan terbaik dari Max Hilgers gitu. Kayaknya dia juga butuh adaptasi juga, dan sayangnya dia di pertandingan ini harus absen. Tapi kan lagi-lagi perhatian dari netizen tertuju kalau lu cedera, kalau bisa main lawan si Ajax gitu. Dan bahkan judulnya kan kalau nggak salah udah dari match sebelumnya kan? Iya, dari 2 match sebelumnya bahkan midweek itu di lalu-lalu itu. Jadi menurut gue ya
ini kayaknya ada pertimbangan komunikasi juga antara Max Hilgers, pihak pemain dan juga pihak timnasnya. Apakah dia emang belum fit 100% ketika tampil lawan Ajax tersebut, kan itu bisa aja terjadi kan, karena dia fokus ke pemulihan. Dan menurut gue itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita ngikutin bola cukup lumrah sih ya. Pemain-pemainnya akhirnya ini tarik aja lah dari timnas untuk fokus ke pemulihan cedera dulu untuk menghindari faktor-faktor cedera yang lebih berkelanjutan. Dan menurut gue sangat bisa dimengerti, dan menurut gue kalaupun Hilgers akhirnya dikonfirmasi nggak bisa main, seharusnya backup untuk di lini belakang kita udah punya veteran lah. Dan menurut gue garansi untuk si Rizky Ridho seharusnya jadi starter ketika pertandingan lawan Jepang nanti kalau bagi gue. Atau mungkin Kevin Dix bakal langsung main. Itu dia. Tersedia juga ya. Tersedia. Ini mendadak sontak sempat dikabarkan juga kemarin, soalnya gue sempat ini DPI sama Bang Harpa. Info satunya masih menunggu. Besok paginya gue ngeliat Kevin Dix ada. Besoknya lagi sudah bisa bermain menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Apakah ini jawaban dari semua doa kita? Iya, makanya di DP Muda minggu kemarin gue bilang, ini walaupun agak nggak mungkin dan waktunya mungkin enggak, tapi tangan-tangan ajaib ini bro yang bisa membuat Kevin Dix bisa dimainkan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ini bakal menjadi backupnya, bukan backup malah. Bisa potensi main terus gitu kan. Dimana mungkin 3 terbaik saat ini katakanlah antara Kevin Dix, Jai dan juga Rizky Ridho atau Justin Hubner. Kalau menurut Bang Andri, dengan padatnya pemain di lini belakang, kira-kira akan starter menghadapi Jepang kira-kira siapa nih? Ya patternnya sih kan Rizky Ridho, Jai sama Justin kemungkinan, dan kita nggak tahu, siapa tahu Kevin Dix langsung diturunkan juga. Jadi berarti akan ada yang korbankan antara Rizky Ridho atau Justin gitu. Tapi kalau pribadi saya jujur kehadiran Kevin Dix ini kita sangat bersyukur lah. Jadi memperdalam skuad kita dengan segudang pengalaman dan kapasitasnya Kevin Dix. Bukan tidak mungkin ini bisa mengangkat moral gitu. Karena kan kita lawan kuat nih tim Jepang, rank 1 Asia, lalu belum pernah kalah nih di ronde 3 ini. Nah, bisa aja dengan sharing pengetahuan dari Kevin Dix nih, bisa aja kan kalian cara jaga pemain Jepang kayak gini, bisa aja. Nah, hal-hal yang kayak gitu, yang non teknis itu bisa aja merubah, dan secara statistik atau di atas kertas kita memang akan diprediksi kalah kan. Tapi ya tentu kita berharap akan ada keajaiban kan. Iya kan, saya salah satu orang yang mengharapkan plot twist itu kan. Benar. Ya mau nggak mau ya kita berharap pada sebuah keajaiban, apakah kita bisa mencuri poin melawan Jepang gitu kan. Tapi dengan skuad yang ada sekarang ya kita cukup pede. Bukan berarti kita harus optimis sampai kayak gimana gitu, tapi tetap harus realistis juga kan. Targetnya kan di laga lawan Arab Saudi. Tapi kalau untuk laga lawan Jepang, teman-teman ngelihat ya, akankah 1 poin menjadi poin yang sangat krusial nanti untuk dibawa dari GBK? Krusial, menurut gue 1 poin bakal kerasa kayak menang ya. Apalagi kalau kita ngeliat peta persaingan di grup ini kan, kalau Jepang jauh banget lah. Tapi kalau kita ngeliat ketatap ke peringkat 2-nya, mereka belum jauh-jauh banget. Mereka masih 2 poin selisihnya, mereka bertengger dengan 5 poin ya. Menurut gue ini perjalanan masih ada setengah lagi, hampir separuh perjalanan lagi. Dan menurut gue lawan Jepang kalau kita bisa dapat 1 poin, itu bakal krusial banget. Dan kalau berkaca dari penampilan timnas di awal tahun ini, di bulan Januari 2024, itu kita banyak belajar lah dari pertandingan tersebut. Jangan ngelakuin error di 10 menit pertama, karena itu bakal krusial. Sebenarnya ketika nonton pertandingan tersebut yang 2024 Januari itu, kita bisa stay in the game periode yang cukup lama loh. Sebelum akhirnya Jepang golin di awal penalti, tapi habis itu kita stay in the game cukup lama. Tapi habis itu si strikernya, si Ueda itu bisa golin nambah pundi-pundi gol ya. Tapi ada kabar dia juga nggak akan tersedia buat pertandingan besok. Ueda nggak ada, Furuhashi nanti. Iya, jadi menurut gue itu udah salah satu, kalau emang banyak orang mengharapkan keajaiban atau plot twist, bumbu-bumbunya udah mulai ada tuh. Striker andalannya mulai nggak bisa main, tapi ya tetap backnya juga, tapi ya Jepang tetap tim yang kolektif. Gol bukan cuma berada dari striker mereka doang, semua satu tim bisa golin, Endo aja bisa golin di laga pembuka. Jadi menurut gue mereka tetap tim yang berbahaya sih. Iya, tapi kita juga itu sih tadi yang gue sorot dari perkataan dari Andre adalah kita harus berdoa supaya ada keajaiban. Karena even menang ugly win pun kita udah happy. Gue gak bisa bayangin itu nanti kalau di GBK bisa mengalahkan Jepang, gimana euforianya. Itu kayak bakal konvoy besok ya. Besok libur lagi kan. Cocok. Dan semoga gak ada eksperimen-eksperimen dari Coach Sintayong ya. Karena kalau kita lihat kan juga dari Jepang, gila bro, di kiper ada Wakabayashi. Tontonan kita itu. Uji Hyuga. Beda dong. Jagoan dulu itu. Tapi kalau pakai Ishizaki gue percaya diri. Kalau kipernya Morisaki apa lagi? Beda ini soalnya. Nah tadi kan pemainnya full Eropa kan. Kiper ada Suzuki, tengah Kawasaki. Cuman jangan lupa kan, terlepas dari kedalaman skuad di lini pertahanan kita, jangan lupa di 2 pertandingan sebelumnya kita tuh datang, atau kebobolan kita itu datang dari set piece ya, bola-bola mati. Justru sektor yang paling kita unggulkan itu justru jadi bolong gitu kan. Menurut saya jadi
mau strikernya bapuk di depan nggak apa-apa. Selama pertahanan kita kuat, ya kita bisa curi poin kan lawan Jepang gitu kan. Bro, kita punya lemaran bro. Iya. Jangan lakuin hal-hal yang nggak perlu gitu kan. Iya. Jadi bikin penalti. Apalagi kan sekarang ada VAR tuh kan. Iya. Bahkan pelanggaran kecil bisa di slow motion dan jadi sebuah pelanggaran fatal gitu kan. Iya. Jadi kuncinya kalau lini belakang disiplin besok, Yes. saya optimis sih untuk meraih poin atau hasil positif lawan Jepang. Amin. Bapuk tuh bukannya striker Madrid ya? Siapa? Itu Mbappe. Mbappe. Udah bahas itu. Sudah kita sudahi. Daripada gua kenal nanti mau fans Madrid. Udah terlanjur. Kalau Dava fans Barca, fans Madrid. Perwakilan. Suka kami. Tapi sedikit gue pengen membahas tentang Arab Saudi. Salem Aldosari cedera. Kansnya gimana nantinya? Itu sangat-sangat terbuka lebar sih. Bahkan dengan adanya Aldosari pun gue tetap melihat kita lebih mungkin untuk nyuri poin lawan Arab ketimbang lawan Jepang. 3 poin possible? Sangat possible kalau mainnya di kandang ya. Apalagi dengan kabar rumputnya bagus, permainan kita juga bakal lebih bagus menurut gua. Tapi balik lagi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Itu kita harus menjaga ekspektasi kita biar kalau menang kita seneng, kalau kalah pun kita nggak kaget. Gitu. Oke. Mas Adri ngeliatnya bakal gimana? Lawan Arab Saudi saya optimis ya. Kita bisa mencuri hasil maksimal karena itu kan target kita kan. Kalau ingin menjaga asa untuk berada di atau mencapai 4 besar, mau nggak mau harga matinya lawan Arab Saudi itu harus menang gitu kan. Tapi bukan mau ekspektasi tinggi ya, tapi kita perlu optimis gitu kan. Bahwa nanti hasilnya nggak sesuai ya emang kita harus terima gitu kan. Timnas kita memang masih berada dalam jalur menuju level atas gitu. Masuk ke ronde 3 sudah cukup. Iya, itu dia. Ini udah pencapaian yang luar biasa. Ini pertama kalinya setelah sekian lama kita masuk ke ronde 3. Semoga saja nantinya bisa dilanjutkan ke ronde 4. Amin. Kita tutup pembahasan dari DPI Muda. Kita akan masuk ke dalam segmen terakhir dari Hat-Trick. Hayu Trivia 5 detik. Ayo. Ini timnas buat kalian bertiga, saya ingatkan, kalau misalnya kalian tidak nonton AFF Futsal kemarin, ASEAN Futsal kemarin, kalian akan sangat berbahaya sekali. Sangat. Segmen kali ini, kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama. Aduh. Udah siap? Siapin belnya. Coba tes dulu belnya. Kubo. Kevedex. Dav, tes bel. Apa sih? Ya, Manchester. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapakah ketua umum Federasi Futsal Indonesia? Kevin. Dia orang ini dia. Michael Sianipar kalau nggak salah belakangnya. Pertanyaannya belum selesai. Gua harus bilang. Siapakah ketua umum Federasi Futsal Indonesia yang baru? Betul sekali Mas Andri. 30 poin. Akhirnya. Ayo kita bekerja sama. Menumbangkan Rizal Palevi. Alat mengintip gak, Dav? Alat menumbangkan nih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Masih seputar ASEAN Futsal Championship. Siapakah pemain yang menjadi pemain terbaik? Kevin. Yang dari Papua kalau salah Brian. Gua tahu Manchester. Pengaruh terbaik kemarin pokoknya. Wendy Brian. Oke, karena ada yang lebih lengkap jadinya. Bang Andri dapat 30 poin. Sabotase. Digembosi. Tapi nggak minus. Tapi nggak akan minus. Gue ketinggalan. Digembosi. Akankah yang kita inginkan terjadi teman-teman? Rizal akan debut di Instagram Jebret Media. Pertanyaan terakhir silakan Bang Andri. Oke, terakhir baca tuh. Apa tuh? Aduh, namanya. Apa tuh? Udah lama lagi nih. Aduh, agak terakhir ya. Sikat. Ini gampang sih kalau nggak tahu, aduh, kacau. Gampang. Siapa pelatih terakhir futsal yang membawa timnas juara 2010? Juara kan? Tricky kan? Aduh. 2010. Iya. Skuad keemasan. Gue Justin. Minus. Belum. Kan gue belum bel. Minus ya? Kan gue belum bel. Berusaha mempengaruhi itu. Itu bikin fokus lawan hilang tapi berusaha emang. mempengaruhi itu. Kan gue psikologi. Astagfirullah. Aduh. Ayo anak futsal, aduh. Gue lupa lagi. 5 4 3 2 1. Silakan. Coach Andri. Tetot. Nah, ini serentak ini enggak ini. Enggak ada yang bisa. Minus semua berarti. Robi Hartono. Coach Robi Hartono. 2010 mutus dominasi Thailand ya di tahun segitu juga ya. Oke, itu dia. Sekali kan Thailand. Segmen terakhir dari Hat-Trick. Kayaknya agak sedikit sulit ya. Sulit untuk kali ini. Apalagi futsal
Gimana caranya? Gimana? Gimana Jal? Sulit. Futsal. Agak sulit ya. Tapi ya tadi sempat riset dulu sih gue sih. Tapi tenang, kita masih punya game selanjutnya karena kita bakal masuk ke pronunciation challenge. Ini dia. Seperti biasa kita bakal membaca apakah pronunciation pelafalan dari pemain-pemain ini benar. Ini semuanya bisa nyoba ya. Betul. Seperti biasa. Jadi di saat nanti di layar kaca kita ada nama yang muncul di bawah, nanti kita bisa langsung bunyikan belnya. Gantian. Siap. Jadi tetap ada urutannya nantinya. Jadi urutan 1 kalau misalnya urutan 1 salah nanti urutan 2 yang akan. Nah, itu dia. Oke, sudah siap? Siap. Kita mulai dari pertanyaan berikutnya. Ini dia namanya. Dan ini kuisnya berhubungan dengan Barcelona dan juga Real Madrid. Wadaw. Main-main dari Barcelona dan juga Real Madrid. Ini dia kuis pertama. Kubo. George Hagi. Manchester. George ya lu ya. George Hagi. Bruno. Kevin Dix. Ya gue dulu ya. George Haji. George Haji. Haji ya? Haji Haji apa Hagi nih? Haji aja Haji. Haji. Biar beda aja. Haji Smith. Wah lu. Oke, kita lihat siapakah yang benar. 3, 2, 1. Ini dia. George Haji. George. Siapa yang benar? Yang mendekati? George Haji doang yang benar kita. Gue Georgie kan tadi kan? Georgie. Nah, tadi mirip. Salah semua. Shit. Georgie. Bapaknya ini Yanis ya? Bapaknya Yanis Haji. Bapaknya Yanisin. Wah, ini, minus 10 semua. Ini kan, adiknya Ruben. Wah, kebangetan. Ngawur. Daripada kita berbicara di hal sini, kita masuk saja. Iya. Lanjut. Bunuh. Kevin. Aduh, takut salah. Michael Laudrup. Laudrup. Manchester. Michel Laudrup. Michael Laudrup. Kevin Dix, Michael Laudrup. Kevin Dix jadi bacanya. Bukan. Michael Laudrup. Oke. Bisa dikeluarkan. 3, 2, 1. Ini dia jawabannya. Siapa yang benar? Michael Laudrup. Michael. British. Michael. Siapa yang benar? Ada Michelle dia. Michael malah. Michelle. Gagal. Minus semua. Gue mah seneng kalau kan benar. Iya lu mah. Gue juga panen. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Lagi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Lobby. Manchester. Robert Prosinecki. Kubo. Robert Prosinecki. Kevin. Robert Prosinecki. Robert Prosinecki. Biar beda aja. Kita lihat siapa yang benar. Dan ini dia. Jawabannya adalah Robert Prosinecki. Siapa yang benar kira-kira? Ada yang benar tuh. Ini ada beberapa yang mendekati tadi. Ayolah. Gua, Dazuf. Siapa? Dazuf, Rizal atau Bang Andri? Gua dulu tadi pertama. Yang pertama tadi siapa yang pertama? Ayo Prosinecki. Prosinecki. Jadi siapa yang mana? Rizal Fasi. Oke, direvisi. Berarti gagal. Tadi Dava itu Prosinecki. Jadi yang menang adalah Rizal. Akhirnya. Comeback. Rizal. Comeback. Masih bisa, masih ada harapan. Beda C sama K doang gitu. Neski. Agak susah makanya pronunciation. Kalian berdua deh coba. Rosiki lah apa Rosiki? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini adalah pertanyaan keempat. Silakan. Bunuh. Siapa duluan? Kevin. Siapa duluan? Javier Saviola. Iya lagi. Yaudah coba Kubo. Ya sama lagi. Javier Saviola. Oke. Kevin. Javier Saviola. Oke, sama. Udah Javier Saviola. Saviola. Yang benar gimana nih? Javier Saviola. Oke. Gila, pemain sudah memberikan jawabannya. Kita langsung saja 3, 2, 1 silakan. Javier Saviola. Oke. Javier Saviola. 5 30 ini pemain yang paling ngebut di Winning Eleven. Saya ingat sekali ini. Karena kalau Spanyol kan jadi H kan. Betul. J jadi H.
Ini masih ada lagi nggak? Pertanyaan 100 poin ada nggak ya? Anjay. Oh ini dia, ini pertanyaan pamungkas. Oh ini terakhir nih, terakhir ya? Ya, Dalam siapapun format sebenarnya masih bisa menyalip nantinya untuk bisa menjadi jawara atau mungkin menyelamatkan diri dari kekalahan karena pertanyaan ini akan bernilai 100 poin. Aduh. Bang Abraham udah siap pertanyaannya? Oke. Nih cari yang paling susah dulu, cari yang tersusah dulu. Hitung-hitungan secara hitung-hitungan. Iya. Yang lagi di bawah siapa sekarang? Nah, gue kurang tahu nih. Iya sih. Gue tadi bisa Ya, jawab. daripada kita sempat nebak-nebak, jawab kita satu langsung dulu. aja masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dia Ini dia, pertanyaan 100 terakhir. poin. Kubo. Aduh, Kevin. Udah, Kubo. Bisa dulu. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ulang sekali lagi. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Bang Andri tadi duluan, silakan. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Louis. Oke. Ya. Bunuh gua coba. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Ronaldo, cadel sih diulang jadinya kan. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Da Lima. Iya, gua baca da. De Lima. Ronaldo Louis Nazario da Lima. Oke. Sama. Gue Louis tapi. Oh, ya, udah, Gue Louis. dikit-dikit. Yang penting kita beda sama dia. Kita dengarkan saja. 3, 2, 1. Jawaban yang adalah ini dia jawabannya. Ronaldo Luis Nazario de Lima. De Lima. 100 poin. Kagak jadi. Gak jadi kalah. kita udah sungsang-sumbel. Kok yang menang Rizal juga kayaknya ya. Kalau ada upaya-upaya menggemboskan tuh, ada tangan penyelamat biasanya. Juara bertahan. Gila. Bukan juara, tapi gak pernah kalah aja. Iya bener. Sama selamat kan Bang Jarum. Ujung-ujungnya masuk siapa? Kalau nggak gua, Dava udah. Kalau nggak tamu tuh. Namanya taktik. Tapi tamu baru siapa ya kalah ya? Gerardo. Oh iya Togi. Gerardo sama. Iya, Kena ya? Iya, Karena emang udah didesain ini. Iya. By design. Ada By grand design design, ini iya. ya untuk menciptakan Ada sebuah- campur tangan orang-orang yang Udah kita TSM, ini. udah TSM. Iya. Struktur, sistematif dan masif ini. Yoi. Oke, well that's it. Jadi ini dia. Oh iya, Rekapan rekap hari- udah ada. Ini dia. Dan yang akan Hasil mendapatkan akhir. hukuman adalah Level on point. 110, 110, bin 20, bin 20. Akankah ada tiebreaker? Harusnya di tiap episode-nya Ada tiebreaker. ada. Jadi kalian persiapkan diri dulu sedikit. Kalau Kita yang di duet. pucuk pengen ngobrol dulu ya. Enak ya. aduh. It's getting lonely ya. It's getting lonely kita di atas. Gimana nih berdua nih sembari ini? Apakah tiebreaker atau bikin konten berdua? Aduh, tiebreaker sih kayaknya sih bau-baunya tiebreaker sih. Kayaknya lebih lucu konten berdua sebenarnya ya Bang Abra ya. Gimana, Udah Bang pernah Abra? konten berdua udah. Udah ya. Gerardo ya. Gerardo dulu. Kita masih nunggu tiebreaker nantinya. Tapi ngelihatnya seperti apa Bang Andri? Chance-nya bisa nggak menang nih ngadepin Dava? enggak lah. Ada peluang. Ada peluang. Tergantung. Karena pemain lama susah juga ini. Sudah hafal nih. Tapi Bang Andri ini realistis ya. Iya, akademisi, Bos. Akademisi beda. Iya. Data adalah teman bagi dia. Udah siap Bang Abra? Ada. Masih menunggu. Masih menunggu. Aduh. Dav, kok lu bisa kepleset sih, Dav? Gak tau, gue tadi kayaknya perasaan lumayan banyak jawab ya. Tapi lu pronunciation gak jawab sama sekali soalnya. Udah banyak minus di awal. Iya. Bener di awal. Nggak, harusnya yang Erwin tadi itu aku yang menang itu. Yang mana? Yang Erwin tadi, yang pemain terbaik futsal. Paham dia. Sangat disayangkan. Harusnya aku Iya. gak perlu nyebut Coach Justin nanti. Iya lu juga tuh berdua. Gitu tuh. Mengganggu dua itu. case Iya, mengganggu tuh. Jadi mungkin nanti buat teman-teman nih dari komunitas Padit Indonesia nih mau join ke sini, perhatikan rules-nya di saat Iya. di hat-trick. Udah siap ya? Udah siap ya? Oke, ini dia. Pertanyaan try Enggak, gua sama Ya, Kak. Andri. Dia mah nyari pemenang. Ini Q-nya susah nih Q-nya. Nanti yang akan jawab antara Bang Andri dan juga Dava ya. Oke, ini Oke. pertanyaan tiebreaker. Siapakah yang akan Golden menang? goal. Siapakah yang akan Golden kalah? Silakan goal. dikeluarkan pertanyaannya. Oh Manchester. Aduh, susah lagi. Brand Kevin. Shooter. Oke, Lu bisa. Brand Schuster. Revisi. Brand Schuster. oke. Brand Brand dia Schuster. Brand Schuster. Bang Andri. Ben Suster. Oke. Schuster. Kita kunci. Ben Brand Schuster. dan juga Burn. Oh, Ben Suster. kita hitung ya. Iya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Dua, Dan satu. jawabannya adalah Bernd Schuster. oh, Burn. Iya. Bukan Benar. brand. Ben, aku Ben Coba Schuster. diulang sekali lagi. Ben. Bernd Schuster. Ben Brand Suster. Schuster. Aku berarti kan? Selamat. Iya. Bang Andri. Saya belum tahu juga. Ada selamat dari lubang jarum. Far. Selamat sudah mendapatkan jawaban langsung dari ruang belakang.
Artinya yang menang adalah Bang Andri dan Dava akan kembali dihukum untuk 2 minggu berturut-turut. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Minggu lalu selamat ya? Minggu lalu Tuh, Pak Ismail. Minggu lalu kan lu. Daf. Kalau udah kalah jangan lupa pakai mic, Daf. Tetap pakai mic, Daf. Iya. 2 minggu kan? Iya, minggu lalu gue. Liverpool kontennya minggu lalu. Selamat Daf. Ada lemas gue jadi ya. Mas, oke. Thank you so much. Bang Andri udah mampir ke DP Muda. Thank you. Terima kasih juga. Sudah memberikan kesempatan. Ini dia. Gimana perasaannya? Ya semoga teman-teman di luar sana semakin banyak yang datang ke KPI setiap hari Kamis teman-teman jam 7 malam. Jangan lupa kalau datang bawa teman-temannya minimal 3 orang. Kalau 3 orang dapat gratis kopi. Betul. Itu dia. Thank you. That's it for today semuanya. Kita ketemu lagi di DP Muda berikutnya. Bye bye.